Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akira Dian Maharani, nomor absen 1 kelas 10 MIPA 6 dari SMA Negeri 1 Wonosari. Di sini saya akan membahas tentang cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia sangat banyak penjabarannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang cabang utama ilmu kimia. Langsung saja kita bahas cabang utama ilmu kimia yang pertama, yaitu kimia analitik. Apa itu kimia analitik? Kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai analisis bahan-bahan kimia. Seperti contoh, ada pengelompokan zat, pembentukan zat baru, cara memisahkan atau mengidentifikasikan jenis zat penyusun beserta jumlahnya. Nah, kimia analitik dibagi menjadi 2 subcabang. Cabang yang pertama yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode atau pemastian membantu menentukan komponen suatu zat. Biasanya menjawab pertanyaan apa. Sedangkan yang kedua yaitu analisis kuantitatif, membantu mengidentifikasikan berapa banyak komponen yang hadir dalam suatu zat. Biasanya menjawab pertanyaan berapa. Kita lanjut ke cabang ilmu kimia kedua yaitu biokimia. Biokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai proses ilmu kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau analisa senyawa yang terlibat. Selain itu, biokimia juga mempelajari mengenai penelitian genetik, komponen kimia sel, serta penelitian terhadap reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Contoh penerapan dari biokimia ada pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis itu terjadi karena ada zat-zat kimia yang diperlukan, yaitu air, klorofil, dan karbon dioksida. Tidak hanya itu, zat-zat kimia yang dihasilkan yaitu glukosa dan oksigen. Lalu yang ketiga yaitu kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai sintetis dan sifat senyawa anorganik seperti garam, mineral, dan logam. Selain itu, kimia anorganik juga mempelajari mengenai pemisahan senyawa anorganik, pengelolaan logam, dan pembentukan kristal. Dalam kegunaannya, kimia anorganik biasa dipakai dalam industri kaca, industri tekstil, industri plastik, dan industri cat. Kemudian cabang ilmu kimia yang keempat yaitu kimia organik. Kimia organik berurusan dengan bahan kimia dalam organisme hidup dan studi karbon seperti bahan bakar, aditif makanan, dan obat-obatan. Kimia organik juga memiliki peran terhadap sintesis senyawa dan penelitian terhadap atom karbon lainnya. Untuk yang kelima yaitu kimia fisik. Kimia fisik berurusan tentang terjadinya reaksi kimia, pemisahan antara dua senyawa, perubahan senyawa kimia, perhitungan energi, dan penentuan sifat suatu zat. Selain itu, dalam kimia fisik banyak ditemukan persamaan matematis dan perhitungan yang berhubungan dengan energi. Contoh penerapan dari kimia fisik
ada pada pembuatan brownies karena ada pencampuran bahan dan menggunakan energi panas untuk mendapatkan produk akhir. Lanjut ke cabang ilmu kimia yang keenam, yaitu kimia material, menyangkut bagaimana menyiapkan, mengkarakterisasi, dan memahami cara kerja suatu bahan dengan kegunaan praktis. Setelah itu, cabang ilmu kimia yang ketujuh yaitu kimia teori. Meski tidak sepenuhnya tepat, kimia teori sering disamakan dengan kimia kuantum. Kimia teori merupakan cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan ilmu fisika dan matematika. Cabang ilmu kimia yang terakhir yaitu kimia nuklir. Kimia nuklir merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai radioaktif, proses nuklir, dan sifat nuklir. Sebenarnya masih banyak cabang ilmu kimia yang lain, seperti contoh farmakologi, astrokimia, geokimia, fotokimia, biologi molekular, genetika molekular, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.